petani karet zaman sekarang harus lebih kreatif lagi, karena di musim-musim seperti ini sangat susah mendapatkan hasil panen yang melimpah. Nah, untuk itu kami akan memberikan sedikit resep atau tips bagaimana caranya meningkatkan hasil panen dalam 1 hektarnya bisa mendapatkan hasil panen jutaan rupiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat YouTube semuanya. Halo para petani-petani Indonesia, khususnya para petani-petani karet. Di video kali ini Petani Sukses akan memberikan sedikit informasi ataupun tips yang menarik, tips yang mungkin bermanfaat untuk teman-temanku semuanya. Untuk itu, bagi teman-temanku yang baru bergabung di channel Petani Sukses, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like, dan di komen, dan dukung terus channel ini sehingga semakin berkembang dan bisa memberikan informasi-informasi ataupun tips yang bermanfaat dan menarik. Baik teman-temanku semuanya, mungkin di tahun-tahun ini para petani karet sedang banyak cobaannya, dari mulai harga karet yang masih murah, yaitu masih di kisaran harga 7.000 sampai 10.000 per kilonya di petani ya. Kemudian masalah lagi adalah dari tanaman karet yang sangat susah sekali mendapatkan hasil getah latek karena ada beberapa penyakit, yaitu penyakit gugur daun, jamur, dan mati getah. Tetapi kita sebagai seorang petani harus bisa lebih kreatif menciptakan ide-ide bagaimana caranya kita bisa meningkatkan hasil panen kita, bisa meningkatkan hasil pendapatan kita, dan syukur-syukur dalam 1 hektarnya dalam waktu 1 minggu kita bisa mendapatkan hasil jutaan rupiah. Di video kali ini Petani Sukses akan berbagi sedikit resep bagaimana cara membuat obat perangsang tumbuhan, obat perangsang tanaman, atau obat poles. Dan obat poles ini cukup manjur dan cukup ampuh. Cukup dioleskan sekali saja kita bisa menikmati hasilnya. Dan untuk masalah pemakaiannya, kita cukup menggunakannya 2 minggu sekali. Dan untuk bahan-bahannya, teman-teman harus menyiapkan obat ZPT, zat pengatur tumbuh atau zat perangsang tanaman. Boleh menggunakan merek Better, merek Biofoam, merek Etrel, ataupun merek sejenisnya. Yang penting itu obat ZPT. Kemudian teman-teman harus menyiapkan 1 buah bawang merah shallot. Bawang merah ini juga sangat bermanfaat untuk merangsang tumbuhan dari mulai akar, getah, sampai memberikan vitamin pada tanaman kita. Kemudian teman-teman siapkan micin atau vitsin. Boleh menggunakan merek Ajinomoto, Sasa, ataupun yang lainnya, karena ini juga sangat bermanfaat sekali untuk merangsang getah karet sehingga hasilnya nanti bisa melimpah dan banyak. Dan tentunya kita juga harus menyiapkan air ya. Kalau untuk masalah air, campuran air ini terserah, boleh menggunakan air hujan ataupun air biasa ya.
Nah, di sini saya sudah menyiapkan satu wadah kecil. Satu wadah seperti ini bisa kita gunakan untuk 1 kali pengolesan kira-kira 1 hektar sampai 1,5 hektar tanaman karet kita. Nah, di sini sudah saya campur ya air dengan obat ZPT. Ini sudah warnanya agak warna pink ya. Kalau air kan seperti ini. Jadi ini sudah warnanya agak pink. Nah, tinggal kita campur menggunakan bawang merah. Nah, bawang merah ini nanti teman-teman haluskan ya. Boleh menggunakan pisau ataupun menggunakan parut seperti ini. Saya gunakan parut keju ya. Nah, kenapa saya merekomendasikan bawang merah? Karena bawang merah ini tidak hanya untuk penyedap masakan saja, tidak hanya untuk merangsang akar pada tanaman yang dicangkok ataupun disetek, tetapi sangat bagus juga untuk merangsang getah latek pada pohon karet. Nah, ini teman-teman kita haluskan ya. Nah, ini sudah halus ya teman-teman ya. Tinggal kita masukkan ke dalam wadah yang sudah kita campur dengan obat ZPT. Nah, obat ZPT ini, obat kimianya tidak perlu banyak. Kita perlukan hanya sedikit saja. Yang penting warna airnya sudah berubah. Sudah, baru kita campurkan dengan bahan yang lain. Kemudian kita campurkan vitsin atau micin ke dalam wadah ya. Wadah yang sudah kita campurkan obat ZPT dan juga bawang merah. Nah, ini sudah tercampur semua ya teman-teman. Bahan-bahannya dari obat ZPT atau obat zat mengatur tumbuh, kemudian ada bawang merah dan juga vitsin. Nah, ini boleh kita langsung pakai, tetapi alangkah baiknya lebih baik kita fermentasi 1 hari atau 2 hari baru kita gunakan untuk memoles tanaman karet kita. Dan di hari berikutnya ketika kita melakukan penyadapan, kita sudah bisa melihat hasilnya di dalam wadah sadapan kita. Untuk teman-teman boleh dibuktikan sendiri, karena saya sudah membuktikan obat poles ini sangat ampuh sekali, bisa meningkatkan hasil panen bisa 50% sampai 100%. Yang awalnya biasanya hanya panen sekitar 80 kilo, 70 kilo,
setelah menggunakan obat poles ini bisa naik hasil panennya menjadi 125 kilo sampai 130 kilo per minggunya. Baik teman-temanku semuanya, mungkin itulah sedikit informasi ataupun tips resep bagaimana saya bisa meningkatkan hasil panen menjadi melimpah. Bagi teman-temanku yang baru bergabung di channel Petani Sukses, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like, dan di komen. Dan dukung terus channel ini sehingga bisa memberikan informasi yang bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Salam petani sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.